Jadi Ramadan itu ternyata perayaan. Ya, jam segini, bangun tidur, setel TV, langsung ketemu Chandra Malik. Bayangin itu. Susah loh ketemu Chandra Malik itu. Hanya nongol di TV ketika Ramadan. Ya karena ordernya cuma pas Ramadan. Iya. Karena kasihan. Itu pun karena ngaku-ngaku sebagai sufi. Sedangkan ini Kang Pri ini sufi betulan, asli. Ya. Jadi ini sufi palsu, plastik. Di tetangga kita, setel TV, pilih channel, sudah banyak pelawak-pelawak yang sepagi ini sudah berusaha untuk melucu. Berusaha ya, Pak? Iya. Susah ya cari uang. Kasihan sekali, susah dia cari Susah uang. cari uang. Tapi perayaan bagi kita, ya kan? Siang sedikit, ya, nanti dulu ya Kang ya, belum saya kasih waktu. Siang sedikit, yaitu korden-korden, kelambu-kelambu, gerai-gerai di warung-warung itu sudah ditutup. Yang dari luar tidak bisa melihat yang di dalam, yang di dalam aman. Aman. Iya. Itu di daerah mana, Gus? Eh? Di daerah mana, Gus? Di semua daerah. semua Iya. daerah. Sepagi ini kita bisa ketemu dengan setan, ya, jin, iblis, ya, dikumpulkan di kerangkeng biar nggak pergi kemana-mana. Lah, ini kalau selama lepas bulan Ramadan. Karena lepas. dituyul. Oh iya. Jago ya. Iya, iya. Sahur itu bisa sambil telepon. Siapa tahu menang kuis, ya toh? Perayaan. Perayaan. Iya. Subuh yang biasanya keluar rumah macet, ketemu dengan fatayat-fatayat. Cewek-cewek cantik-cantik begini. Sahur ya kan? on the road. Sahur on the road. Ya kan? Sore sedikit ngabuburit. Makanan keluar, segala macam makanan di pinggir-pinggir jalan sudah dijual. Adzan maghrib belum selesai, sudah kenyang. Gimana? Gus, Perayaan lah itu. Gus, gimana nggak perayaan, Gus? Itu ada makanan, Iya. ada kolak. Iya. Dirayakan, dilemparin ke muka temennya biar lucu. Iya. Kita begitu nggak? Oh enggak lah, Kita ART. iya. Kita, Silakan, RT. kita ngerusak Iya set kan? aja nanti. Iya, betul. Jadi ini benar-benar perayaan, ya kan? Perayaan juga untuk perut. Iya, tadinya awal Ramadan celana tuh sudah berpikir, wah istirahat sebentar lah, megangin perutnya bro, wah capeknya Oh, luar ini biasa. perut ya? Saya juga baru tahu nih perut. Dipikirnya dia akan merayakan sesuatu, ternyata itu perayaan perut. Si tuannya perut ini, tuannya celana, tahu betul, bijaksana sekali bagaimana agar makanan itu tidak mubazir, dihabiskan. Ya, kan? Sangat tahu diri bahwa harus bersyukur sebelum makan kolak harus minum es dawet. Betul. Perayaan Wajib semuanya. susunannya. Susunannya jelas sekali. Menarik, menarik. Juga perayaan bagi orang-orang beriman, Kang. Ya. Setan itu bingung di bulan Ramadan. Wah, ini kok semuanya puasa. Ya. Bagaimana cara menggodanya ini? Setan galau. Setan galau. Hei, kalian orang-orang yang beriman. Walaupun kalian puasa, saya tidak akan tergoda. Saya tidak akan ikut-ikutan puasa. Dia Berarti begitu. imannya kuat itu setan. Iya. Kata orang beriman, setan, Masuk aku surga tuh, godaan bagimu. Iya. Berarti Jadi khusus bulan Ramadan, orang Gantian, beriman Pak. tuh menggoda orang Setan. yang menjadi setan-setan seperti kalian ini. itu Gus benar. Setan kalau punya mahkota dikasih ke kita. Oh iya. Nah, pagi ini kita akan ngobrol soal bagaimana berani menang, berani kalah. Setan kalah telak bulan Ramadan. Oh gitu. Iya. Orang-orang beriman menang telak. Ada nggak tuh menang telak? Menang. Iya. Kang Pri akan bicara banyak soal menang dan kalah itu, Kang Menang Pri. WO kayaknya. Ya. Bagaimana menang itu sesungguhnya memenangkan pertandingan dan tidak mengalahkan lawan. Monggo. Bingung toh? Oh, saya juga bingung. Belum sahur soalnya. Saya dari pertama tadi ngomong saya bingung, Pak. Ini sebenarnya apa ini? Padahal kita setan ya. Iya. Itulah setan kalah. Setan Iya, kalah. yang menang orang-orang beriman. Untung lagi puasa ya. Iya. Oh sahur nggak apa-apa. Minum dulu. Saya ngomong kalau tidak didahului dengan tepuk tangan kurang cerdas. Wah. Ayo Tan. Jangan berhenti. Kampanye. Nanti ngomong deh. Setan bertepuk. Dan kecerdasan saya juga akan menurun kalau ini gitar terus. Oh, gitu ya. Karena dari tangannya sudah jelas dia tidak punya kemampuan. untuk itu. Ini nada-nada setan memang. Hanya orang-orang yang berjiwa setan yang ngerti. Iya. Begini Gus, kita tegaskan ya. Tesis kita itu kan selalu bersiarah kepada nilai-nilai di sekitar kita. Iya. Dari para tetua, para orang-orang bijak. Dan semakin orang itu membijak, cadangan humornya semakin tinggi. Ya.
Kita lihat datuk kita pertama ini ya. Ya. Kita akan ziarah nilai dari orang ini. Tuan guru kita. Tuan guru kita ini. Bisa dilihat di layar. Ya. Wah. JK. Tepuk tangan dulu untuk melihat ini. Saya melihat keberanian beliau pertama kali sebagai tokoh. Kekaguman saya pertama kali kepada beliau itu adalah keberaniannya untuk berkumis. Mana kumisnya mana? Kok tumbuh sini oleh? Iya. Karena kumis ini di Indonesia ini saya kira kumis beliau ini kumis paling tidak serius. Oh itu kumis apa? Syarat itu ya. Syarat ya. Iya. Saya pernah berdiri di samping Pak JK. Lebih tinggi beliau sedikit. Oh ya pasti. Pasti. Tidak perlu diucapkan. Itu bukan Bapak kalau berdiri di tiap orang memang gitu. Ada yang lebih tinggi sedikit pasti. Nggak usah kamu perjelas. Iya. Tetapi Iya. dibanding kami berdua, Ya. kumis beliau lebih tipis. Ya. Oke. Dan hanya satu garis saja. Ini kumis yang paling tidak sungguh-sungguh. Iya. Ya. Saya yang lebih pendek saja berani lebih tebal. Iya. Ya. Dia kumisnya tidak serius saja jadi wakil presiden. Betul. Ini udah serius banget, maksimal jadi motivator. Kita udah tebal gini setan lagi. Bener. Tetapi beliau ini ternyata memang dari kumis itu menafsirkan kedahsyatan-kedahsyatan Oke. turunannya. Oh, ya. Waktu era Ibu Mega, Iya. beliau diberhentikan menjadi menteri di salah satu kabinet beliau itu. Pulang ke Makassar, Ya. ya. Dirayakan oleh para penduduk Makassar. Padahal diberhentikan ya. Gimana nih orang Makassar? Udah dipecat Dicintai betul beliau oleh rakyatnya. oleh Oke. masyarakat Makassar. Kalah jadi Presiden. pulang lagi ke Makassar. Di Disambut tari-tarian adat. Dirayakan lagi. Dirayakan lagi. Lebih meriah mau? Itu karena kumis sebenarnya, bukan? Yang saya kagumi Gus, retorika Yusuf Kala. Ya. Ketika harus memberi statement. Luar biasa. Saya setiap kalah dirayakan. Jadi kekalahan apalagi yang akan saya derita, biar saya selalu dirayakan. Wih, luar. Dia berani kalah ya berarti. Berani ya? kalah. Berani kalah. Itu mudah-mudahan ini nggak didengar sama tim PSSI ya. Iya. Nah, kebiasaan udah kalah itu. Iya. Udah kalah nusuk orang. Kalah berani dia. Iya. Kalau Joseph kalah kan berani kalah. Itu kalah berani. Kalah berani beda ya. Mungkin karena kalau tesis saya Pak De, Ya. ini mungkin karena presiden kita memang harus belakangnya O. Pak Yusuf Kala kan nggak ada O-nya. Mungkin itu bikin dia kalah. Misalnya kayak gini nih. Saya kasih syair ya. Presiden kita pertama itu Soekarno. Oh. Presiden kedua itu Soeharto. Oh lagi. Oh. Presiden yang sekarang Susilo Bambang Yudhoyono. Oh, presiden tuh itu. Presiden 2014. Nah, harus O. Harus O. Siapa kira-kira? Mo. Mau. Yang pasti itu urusan Allah. Harus O belakangnya. Gitu. Moga. Terus Megawati itu mana Megawati? Soekarno. Oh iya. Soekarno Putro. Iya. Saya mewakili Gundurwo dan Buto Ijo Pak. Oh iya. Ini berani menang, berani kalah. Itu harus kita pelajari juga, Mo. Iya ya. Misalnya Jadi kayak- setan tuh harus gitu juga. Ya? Betul. Terutama benar tadi supporter bola tuh. Iya. Wah, ini berani kalah, kalau kalah jadi berani gitu ya. Stadion, taman, orang ditusuk gitu Pak De. Itu Keberanian itu. Enggak, saya ada dua makhluk ini kok kecerdasan saya menurun. Jangan punya bakat setan. gatel. Atau saya ngeblok segini. Jadi begini. Jadi keberanian itu kalau kita berziarah ke tokoh-tokoh ini, tokoh itu kan bukan kapasitas kita, Iya. ya Gus ya. Iya. Dia terlalu besar untuk kita induksi itu, kita duplikasi itu. Ya. Tetapi kita boleh memperagakan keberanian di dalam konteks-konteks kita. Ya. Ya. Saya yang suami saja, sering kan, sudah pernah kita ceritakan, betapa untuk berani di hadapan kejenuhan saja, berat sekali. Iya. Memandang wajah istri setiap hari, Butuh keberanian. itu butuh iman dan ihsan. Buh, Iksannya ini yang saya bingung. Apalagi memandang wajah. Baru kenal 20 menit padahal. Iya saya tahu deh, kalau memandang istri perlu iman dan iksan. Memandang kita berdua perlu iman dan jihad. Di dalam kebosanan itu membutuhkan sebuah keberanian rohani yang tidak mudah. Iya. Istri makin tua,
makin melorot di sana sini. Hmm. Dan kemelorot, iya. Rasan luar biasa. Ini sudah mengganggu artistik kan? Iya toh? Istri yang kondor itu. Iya. Padahal istri selalu mengondor. Makin tahun dia makin mengondor. Iya. Keberanian menafsirkan bahwa yang kondor itu bukan jelek, ini butuh kecerdasan rohani. Jadi saya pernah kemudian berkaca. Karena istri saya menjelek, saya yang berkaca itu ternyata jauh lebih jelek. Sadar ya? Sadar. Susah loh ngaku jelek itu. Mungkin saran saya mungkin ngaca di kaca nako mungkin agak lagi bagus. Agak bias ya. Karena bisa gitu kan. Ya kalau Coki malah tidak perlu berkaca. Kenapa Pak? Karena sudah jelas kejelekan. Nah, di dalam konteks jelek itu, bagaimana saya berdamai dengan kejelekan, Gus? Saya malah ingin menghibur istri dengan kejelekan yang saya ubah menjadi artistik ini. Suatu saat, saya mandi, Ya. keluar dari kamar mandi untuk menghibur istri yang saya yakin, karena saya pernah bertanya kepada istri, apakah? Oh, istri bertanya kepada saya, Mas, apakah aku ini tipemu? Waduh. Secara tipe. Kalau saya ditanya gitu sama istri, saya kabur aja Pak. Iya, Mendingan, Pak. Itu tidak ada jawaban yang benar. Karena tipe 42 pun kegedean. Yang kebayang lemari pasti Pak. Ya enggak, bukan. Terus tipenya apa? 36 atau Kayaknya kita beneran mengganggu ya. Besok nggak diajak lagi. sebentar lagi azan. Wah, itu panas loh. Saya cuma mengingatkan nanti sebelum terbakar sebaiknya pergi ya. Enggak, kalau ada perempuan yang terpaksa jatuh cinta kepada musidik ini, Iya. itu dosa apa sebetulnya? Iya. Dosa keturunan atau dosanya Hukum sendiri? karma kayaknya. Iya. Itu bapaknya punya utang sama saya Pak dulu. Utang budi. Nah, tentang istrinya Yusuf Kala ini gimana? Nanti, Oh, nanti ya. nanti kita ceritakan Oke. ya. Bahwa keberanian menghadapi soal-soal non-artistik di dalam rumah kita, di dalam diri kita pun membutuhkan sebuah keberanian spiritualitas. Iya. Tetapi akan saya simpan dulu. Oke. Iya. Kita akan ngobrol soal itu nanti setelah setan-setan ini insaf. Ya? Oke. Tepuk tangan untuk setan yang sudah hadir. Begini Gus, Ya. jadi saya hanya ingin mengingatkan tentang bagaimana kontra kejenuhan terhadap rutinitas itu dibangun dan diberi isian-isian agar hidup itu tidak jenuh. Karena jenuh itu ada juga di dalam rutinitas-rutinitas yang seluruh rutinitas itu adalah asas kemanfaatan kita. Iya. Sampean itu tidak bisa rutin bernapas. Ya. Tidak bisa tidak rutin bernapas. Iya. Kalau sampean benci kepada rutinitas, ya jangan bernafas, kan begitu. Wah, itu. Kan begitu, logikanya kan begitu. Ini udah berarti sejak 3 tahun yang lalu nih Pak. Nah, Saya udah 2 kali meninggal loh. Semoga besok diganti kalau sudah mulai rutin saya mulai jenuh. artinya jangan berprasangka buruk terhadap rutinitas itu, Iya. karena disitulah terletak berkah-berkah kita. Nafas adalah prototipe Iya. sindiran paling halus kepada kebencian kita atas kejenuhan. Iya. Maka pemaknaan ulang kita kepada rutinitas itu mutlak. Iya. Di rumah saya menempuh cara-cara yang malah agak sinting untuk itu. Tidak biasa ya. Tidak biasa. Menyimpang dari pola umum. Iya, sinding. Ya, sinting. Betul. Sinting dia emang. Misalnya, Kata lain dari saraf lah gitu ya. Pak. Iya, iya betul. Mas, obatnya diminum, Mas. saya bukan tipe yang merangsang untuk istri saya. Oh, iya, Pasti. Oh, atas ya hafal. Iya. Saya hanya ingin memberi aksen kepada istri. Oke. Ya. Dan saya sudah mengukur reaksi istri. Berapa Pak ukuran? Silakan. 12. Lanjut. Elips. Ini bulan puasa loh. Pokoknya ini istri kalau tidak tertawa, Menjerit. Manggil ambulans. Menjerit. Kok ukurannya tertawa bukan terangsang ya? Harusnya 2 ukurannya. Atau enggak tobat ketagihan. Gitu. pokoknya saya ingin memberi sebuah eksotisme Iya. baru kepada Iya. istri gitu kan. Yang Keberanian terjadi Yang adalah terjadi salah memang. Istri mengambil bantal, menguruk mukanya, Menutup mukanya. dan tertawa tidak ada rampung-rampungnya. Saya malah takut sendiri karena hampir opnam istri saya itu. gara-gara ketawa ya. Gara-gara tertawa itu. Siapa bilang Tetapi- ketawa sehat ya? Pas dicabut kapuk semua mukanya. Tetapi dampaknya luar biasa. Hebat. Tujuan saya untuk membuat istri terangsang, istri malah iba melihat bentukku. Karena jangankan istri, sebetulnya saya sendiri melihat bentuk saya itu geli. Kalau saya nggak bisa Pak. Nggak bisa ya. Nggak bisa kelihatan.
Mungkin di Patromak karena minggir. Kalau bentuk masih rumit sekali ya. Tapi kalau soal keberanian, saya sudah lama menerima statement Ya. bahwa cakep itu adalah relatif, jelek itu mutlak. Dan saya 9 kali jatuh cinta, 14 kali ditolak. Keberanian luar biasa. 2 di antara laki-laki, Pak. Yang ini. Begitu kok kayak kamu respon itu loh, Nak. Sudah ngerti wajahnya, ini wajah pembohong. Dia saking pusingnya, wiridnya tuh ditaruh di sini tasbihnya. Betul. Pusing ini. Mengusir setan. Udah nggak cukup begini lagi. Tapi intinya bahkan untuk mengusir soal-soal yang sederhana, kita butuh keberanian. Ya. Ya, intinya itu, Gus, ya. Siapa yang berani puasa besok? Siapa yang berani nggak puasa? Jadi nggak berani lagi dapat. Ya. Kita orang-orang beriman wajib berpuasa. Biar nanti menjadi godaan setan-setan ini. Oke? Tepuk tangan untuk para setan lagi. Perayaan itu memang harus dipenuhi dengan tepuk tangan, dengan kegembiraan, ketawa-ketawa, ya kan? Semakin banyak sampean ketawa, semakin sering masuk TV. Betul. Ya. Nanti kalau enggak ketawa, wah pindah ke sini lagi. Oh iya. Ini makan durasinya banyak. Banyak. Ya jangan sampai White hanya balance kesini malah. terus, iya. Nyari putihnya susah. Iya. Perayaan juga ketika pahala sedemikian murahnya Allah berikan kepada siapapun. Amin. Ya. Berbuat baik sedikit saja dilipat gandakan pahalanya. Nah, pagi ini yang berani bertanya, Digandakan. kok digandakan? Kira-kira jadi ganda. Pahalanya. Pahalanya. Dilipat dan digandakan. Nah, Dilipat dan ditimpa. digandakan pahalanya. Siapa yang berani bertanya nanti mendapat hadiah. Nah, boleh dibawa pulang. Ya, satu. kulkas 4 pintu. Oh ya, oke. Langsung tanpa ragu-ragu. Luar biasa. Berani berarti. Siapa namanya? Siapa namanya? Ica. Ica. Dari Surabaya. Cak. Ica-ica di dinding nama panjangnya. Ya, mengutip dari tadi tentang Bapak Yusuf Kalla, Ya. berani kalah gitu kan. Memotivasi diri kita ketika ingin berani kalah dan juga berani menang, tapi dalam keadaan kita tuh jenuh gitu. Itu memotivasinya seperti apa? Untuk memotivasi diri kita sendiri gitu. Pertanyaannya kepada ini orang beriman atau kepada setan? Bapak. Oke. Baik. Pertanyaan kepada orang beriman. Oke, setan silakan jawab. Minum aja lu kerja. Mungkin meluruskan aja mungkin. Bahwa dalam konteksnya mungkin konkretnya mereka bersaing. Iya. Cinta segitiga. Oh, iya. Kan ada yang menang, ada yang kalah. Bagaimana mereka menyikapi itu? Misalnya nih cowok ini naksir ini, cewek sana naksir ini, ada dia jadi sama saya gitu. Bagaimana menghadapi kejenuhan ya? Lihatnya begitu. Supaya gak jenuh. Iya. Gimana? Ini dapat dari mana sih, Pak? Bisa apaan gua? Gimana Kang menurut Akang? Mas Sidik, ayo, coba jawab. Kok saya bingung ya, saya nggak bisa cinta segitiga, Pak. Ya bulat saya segitiga. Oke, susah. Monggo Kang Pri, monggo. Iya. Cak, apa yang sering membuat kamu jenuh? Hidup Rutinitas yang selalu Belajar ya? itu aja. Ya. Dosennya siapa? Saya datengin aja. Ica, jenuh itu karena konsentrasi kita terarah kepada soal-soal yang kamu tidak sukai. Itu biangnya. Sekarang apa dari seluruh perangkat fisikmu yang kamu sukai? Saya paling suka bibirnya. Saya tai lalat ini. Kalau saya jaketnya justru. Sudah dibantu loh, kamu paling suka apa? Ayo, Cak, apa? Temukan itu. Hal yang baru sih. Apa? Yang baru kegiatan. Kegiatan. Itu kalau berarti kegiatan. Sekarang inventarisasi dulu kasus di dalam fisikmu. Selalu ada kemurahan-kemurahan Allah yang diturunkan bahkan kepada kupingmu, hidungmu, bibirmu. Apa dari bagian tubuhmu yang sangat kamu senangi? Apa ya? Kalau kamu tidak bisa, aku akan menebaknya. Perlu bantuan nggak? Saya akan memotretnya, Pak. Saya akan menghafal. Apa, Cak? Tangan. Tangan. Oh, tangan. Tangan. Kenapa kamu? Apa tangan? Lentik. Coba lihat tangannya. Padahal yang setan yang mana sih sebenarnya? Padahal saya mau gaya cium wangi-wangi kawan. Tenang. Chandra Malik ini, ya, mengklaim dirinya sufi. Supi tapi Ada tangan saja imannya hancur dia ini. Onton kamu selamatkan ya.
Begini Cak ya, jadi ada sesuatu di dalam diri kamu, di dalam diri kita itu yang penuh nilai tetapi jarang kita tengok. Otak ini memiliki sebuah konsentrasi yang mudah merawat aneka kekurangan dan persoalan. Itu kelemahan otak yang sering kita supply dengan informasi-informasi. Padahal kalau aku boleh menegaskan, yang indah darimu bukan cuma tangan. Tapi keindahanmu yang lain, begitu indahnya, sampai aku tidak kuat untuk... Begitu ya. Konsentrasilah kepada berkah-berkah. Ya. Ada soal-soal yang begitu melimpah ruah. Bapak, Ibu, adik, kakak, rumah. Teman-teman. Icak pasti punya rumah kan? Ya. Kamu belum pernah merasakan tidak enaknya tidak punya rumah kan? Ya. Atau mau mencoba? Ya. Menikah Atau mau ke rumah saya? Kira-kira begitu ya? Iya. Jenuh harus dimaknai ulang. Tengoklah soal-soal yang berharga di dalam hidupmu. Iya. Oke. Untunglah kita bisa merayakan pagi hari ini sehingga nanti kita pulang ke rumah atau Icak pulang ke rumah saya nggak apa-apa dengan kegembiraan juga. Ini Nah, itu. tiap episode 2 loh Pak. Betul. Tetapi sufi itu selalu diberi pengaman. Ketika akan bersalaman, selalu ada pember. Nah, Makanya nasihat saya buat Ica, Terjaga. sabar lah, Ca. Orang sabar pasti kesel. lihat nih udah sabar ya jadi kayak gini bentuknya. Kita berdoa semoga besok dilindungi Allah dari setan-setan Amin, ini. barakallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketemu lagi besok ya. Terima kasih atas kehadirannya.